Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita nggak ngebahas soal matematika ataupun soal fisika. Jadi, bagi kalian yang penasaran, konten kali ini itu kita akan coba ngebahas soal-soal berkaitan dengan psikometrik ya guys ya. Nah, untuk persiapan tes beasiswa ke sekolah Singapura, biasanya akan ada beberapa psikotes dan salah satunya biasanya akan terdiri dari abstract reasoning. Nah, soal untuk kali ini kalian boleh download untuk link di kolom deskripsi di bawah ini dan pastikan kalian untuk bisa menonton video ini sampai selesai dan untuk membahas jawabannya. Nah, di sini kalian tidak perlu pakai kalkulator karena seperti yang nanti kalian akan lihat tidak akan ada angka-angka sedikit pun. Jadi ya nggak perlu kalkulator. Tapi mungkin sebaiknya kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk timer stopwatch waktu kalian. Karena biasanya untuk soal-soal seperti ini dibatasi ya, limited times ya. Seperti biasa ini ada contohnya nih. Ini maksudnya bukan contoh, ini ada petunjuknya. Answer as many questions as you can in 20 minutes ya. Jadi dalam 20 menit kita akan coba kerjakan. Ya, ini ya kita lihat saja ya guys, apakah kita bisa mengerjakannya dalam waktu 20 menit guys. Circle the letter on the right which correspond to the correct answer ya. Oke, kita lihat dari jawaban yang nomor satu guys ya. Oke, which figure completes the series? Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ya, clue pertamanya, kalau kamu lihat yang di sini pojok kiri atas ini warnanya hitam, ya. Hitam, terus dia warnanya putih, terus warna hitam, terus warnanya putih lagi, seperti ini ya. Berarti kalau di sini kalian bisa lihat, sekuensinya juga nambah, guys. Jadi bentuknya tuh nambah, ya. Dia nanti seperti letter U, seperti itu. Nanti berarti untuk figure berikutnya dia pasti bentuknya U-shape ya guys ya. Jadi ini kurang lebih salah, ini salah guys ya. Jadi either A atau B. Dan kalau kamu lihat ini selang-seling antara black and white ya. Jadi a square is added each time and the color of the squares is inverted each time. So the correct answer should be A ya. Jadi jawabannya adalah A. Ini jawaban untuk yang pertama guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor 2. Which figure completes the series? Nah, di sini kalau kamu perhatikan, the center of circle is alternating between clear and solid ya guys ya. Kamu bisa lihat ya, ini ada clear, ini ada solid. Ini ada clear, ada solid, berarti yang berikutnya adalah clear. So it's either this or this ya. And an extra line is added every second iterations. Jadi setiap 2 kali ini kamu bisa perhatikan dia ada nambah lainnya. Nambah lainnya di bawah ya guys ya. Jadi nanti yang berikutnya nih, itu sudah second iteration-nya lagi, berarti jawabannya yang betul adalah yang C, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2, ya. Nambah lainnya itu di bagian sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini which figure completes the series? The short line, ini clue-nya nih. Short line itu, ya, dia berputar apa nih? Secara clockwise. Clockwise guys ya. Setiap series ini berputar clockwise berarti nanti ketemu di yang bawah ini dan ini satu-satunya jawaban ya. Jadi ini C yang paling kuat. Seperti itu. Jadi kalian boleh jawab. Dilihat dari nilai C-nya. Nilai C maksudnya apa garis lurusnya seperti itu. Tapi kalau kalian mau ngeliat dari faktor yang lain itu juga bisa ya. Ini di gambar berikutnya selalu muncul di pojok kanan bawah. Ya, yang ini muncul lagi di gambar berikutnya di pojok kanan bawah. Gambar ini muncul di pojok kanan bawah dan yang ini kan kosong. Berarti harusnya kosong nih muncul di pojok kanan bawah seperti itu. Oke, jadi jawaban yang C ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor yang keempat. Nomor 4 ini ya which figure completes the series? Nah, ini kalau kamu perhatikan an alternate current ya. Kok current sih? Alternating series. Jadi ngomong fisika deh ini. Aduh, istilahnya mirip-mirip nih. An alternating series in which the next figure requires the top and bottom elements plus two solid black shapes arranged vertically. Oke, jadi saya ngeliatnya gini. Ini kan patternnya gini nih. Bentuknya U dan N gitu ya. U dan N, U dan N. Nah, ini berarti yang berikutnya adalah, ini kan loncat ya, berarti ini U dan N lagi. So, it's either this or this. Nah, kemudian yang paling tepat itu adalah yang delta. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya itu ada black solid. Ya, black solid. Karena yang C ini ada ujungnya nih. Ya, ini tidak ada, ini salah nih.
ya. Jadi jawabannya yang paling betul adalah delta, seperti itu. Oke, kita lanjut ya guys ke soal berikutnya di nomor 5. Soal nomor 5, nah ini which figure completes the series. Nah, jadi ini kalau kamu lihat, perhatikan, ini kadang-kadang bentuknya tidak ngefek apa-apa, ya. Tapi yang ternyata di sini adalah kamu hitung ada jumlahnya berapa elemen. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen seperti itu. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Nah, ketika kamu coba hitung, ini juga ada nanti 8 elemen. Ini juga 8 elemen, 8 elemen. So, yang complete the series ini adalah yang 8 elemen juga, yaitu jawabannya adalah yang B, seperti itu. Ya, kamu hitung jumlah barangnya itu ada berapa, ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, ini which figure completes the statement, ini berarti kamu harus lihat ya. Jadi gambar pertama ini seperti ini. Nah, is to, yes. Ini diibaratkan ya. Sedangkan gambar yang ini itu diibaratkan sebagai apa? Nah, ini relation-nya ya, kita perlu pikir nih, relation-nya apa? Ternyata ini relation-nya adalah sebuah reflections dari sumbu yang saya gambar barusan. Nah, kalau kamu lihat, perhatikan, ini kalau di-reflect, nanti ini objeknya, ya, ini image-nya. Ini saya pinjam dari istilah fisika, ya, reflections on the plane mirror, seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 6, kalian bisa jawab adalah yang B. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 7. Nah, which figure completes the statement? Nah, ini kamu mudah-mudahan bisa ngebayangin ya. Ini tuh seperti surat amplop yang ditekuk, guys. Jadi ini ditekuk kayak begini, guys. Nah, ya ini ditekuk, di fold. Maksudnya di folding. You have to fold the shape, ya. Fold. Nah, ini kalau default bentuknya kayak apa? Putih-putihnya nanti akan ketutup dengan yang lembar warna hitam. So, jawabannya adalah yang C, guys ya. Kita lanjut ya, biar agak cepat kontennya untuk yang nomor 8, karena masih banyak soalnya ya. Which figure completes the statement? Nah, ini berarti gimana nih? Kalau kamu perhatikan, ini lembar putihnya diputar ke atas ya, guys ya. Jadi di atas gini. Kemudian bagian tengahnya diputar, ya. Kemudian apa lagi? Yang bawahnya ini berubah warna, kalau kamu perhatikan, ya, berubah warna. Oke, jadi kita lihat yang pertama dilakukan ini bentuknya ini segi enamnya dinaikin ke atas, jadi either A, C atau D yang betul. Kemudian apa lagi? Nah, yang ini berubah warna, ya, putih, hitam jadi putih dan sebaliknya berarti jadi putih. So, ini betul, ini juga betul. Nah, ini kan bentuk tanda tambah atau salib cross-nya itu dia diputer. Cross disalib akan jadi puter juga ya, jadinya bentuknya seperti ini. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah yang delta, yang betul ya. Oke guys, lanjut ke soal berikutnya untuk soal di nomor 9. Which figure completes the statement? Nah, ini juga unik sekali. Jadi kadang-kadang ada yang soalnya kombinasinya begini. Nah, kamu lihat dari sini mula-mula dia finalnya di sini ya. Ini clockwise yang. Jadi white square-nya itu move 1 unit clockwise. Kalau black square-nya ini akan move anti-clockwise 1 unit seperti itu. Nah, ini berarti bahwa ini anti clockwise ya. Ini begini 1 unit, ini clockwise 1 unit kayak gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A guys ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 10. Nah, di sini kita bisa perhatikan relation-nya apa nih? The black square dipindahin ke tengah terus dipotong. Kalau gitu white square-nya dipindahin ke tengah terus kita potong. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, that's the answer for number 10. Alright, so we'll continue now. Nah, ini sekarang which figure is the odd one out? Jadi kita harus buang keluar yang paling aneh sendiri, tidak punya relation dengan yang lain. Kita perhatikan bahwa kalau warnanya beda, dia di satu sisi yang sama, guys ya. Kalau warnanya beda, black and white ini ternyata di satu sisi yang sama. If the color is the same, ya, if they have the same color, they will opposite, ya, opposite each other. So the odd one should be C. Since the color of the box or the square is different, they should in the same size. Ya, jadi yang 11 itu yang aneh. Alright, continue to number 12. Nah, number 12 ini ya, lagi-lagi ini saya kasih clue-nya
yaitu tentang jumlah sisi ya, numbers of side. Ya, ini sum of the numbers of the side. Ini kita anggap ini adalah 8 ya, karena ini segi 5 dengan segitiga. Ini 8, segi 4 tambah segi 4. Ini segitiganya ada 2, jadi lingkaran itu dianggap 1 ya guys ya. This is one side. Dianggap seperti itu. Ini 6 side, sorry, 5 sides, ini 8 sides seperti itu. So the odd one still D, the answer ya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya untuk soal yang nomor 13 guys. Soal nomor 13 demikian. Which figure is the odd one out? Nah, ini kita bisa perhatikan ini ada relation-nya guys. Jadi yang ini. Ini di figure in C here is can be rotated ya. Rotation 90 degrees seperti ini. While this one rotation 180 degrees. So the odd one here is A seperti itu. Oke, kita lanjut guys untuk jawab soal nomor 14. Soal nomor 14 ini, nah mirip kayak soal nomor 1 ya, tapi yang mana nih yang aneh, yang harus dikeluarkan, tidak sesuai. Nah ini, ya ini gampang-gampang susah ya. Jadi intinya ini adalah numbers of black sama numbers of white-nya. Ya, kita lihat. Ternyata kalau di semua ini ada numbers of black should be bigger than number of square, kecuali di D, karena black square equals to white square seperti itu. Ya, yang lainnya itu selalu black lebih banyak. Kita lanjut guys ke soal berikutnya di nomor 15. Ya, which figure is the odd one out? 15 ini ya bentuknya. I see. Oke, 15 ini sepertinya untuk ini jawabannya adalah yang E, guys ya. Mungkin kalau kalian punya pendapat yang lain, boleh ya taruh pendapat kalian atau jawaban kalian yang menurut kalian betul itu di kolom komentar biar kita bisa sama-sama diskusi ya. Ini jawabannya yang E, it's because hanya E yang ini menurut opini saya ya. Because option E is the only figure where there is a small black square adjacent to the large black square seperti itu. Ya, karena ya ini cuma opini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya di nomor yang 16. Nah, nomor 16 ini ada pattern-nya, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi ini kan dari angka 0, angka 1 ini ada 2 white ya, white square-nya ya. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, ini berarti ada 2 kayak begini. Nah, ini kan tetap nih, ini kan 0, 0, 0, 1, 1, 1, berarti ini ada 2 yang warnanya gelap kayak begini. Jadi jawabannya adalah yang delta guys ya. Cukup mudah ini ya menebak patternnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Nah, which figure completes the series? Nah, ini ada satu tiles ya, satu bagian gambar yang kalian harus lihat relation-nya. Jadi gini, saya bantu ya, ini per kolom ya guys. Jadi ini sama yang di tengah, nanti relation-nya result-nya sebelah sini, ini result-nya. Nah, kalau kamu perhatikan, ini yang sama atau yang intersect gambarnya itu malah dihilangkan. Ya, jadi ini istilahnya nih dihilangkan karena dia sama. Sisanya akan tetap ditulis seperti itu. Kayak yang gambar tengah, ini rectangle-nya sama, berarti dihilangkan. Tengahnya berarti sama ya. Ini sorry maksudnya sisanya itu yang ditulis. Ini berarti ininya kan sama nih, vertikal. Nah, ini juga sama. Berarti sisanya hanya ada satu kotak di sini dan lingkaran horizontal. Jadi jawabannya yang A, guys ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk nomor 18. Ini ditanya, which figure belongs in neither the group? Nah, there are two groups here, group 1 and group 2. Nah, kategorinya kalian harus bisa melihat. Untuk group 1 ini, ternyata ada there is contain black diamond and three white shapes ya. And group 2 contains white square plus 3 black figures seperti itu, black shapes. Nah, berarti yang mana nih guys? Yang mana nih?
Kita lihat ya, berarti kalau menurut saya jawaban yang C. Karena apa? Yang ini jelas, ini belongs to, I guess it's belong to, wait a minute. Wait a minute. Yes, ini belongs to group group 2. This is belongs to group 2. This belongs to group 1. Ya, hanya C ya. Karena C itu dia ini apa nih? Diamondnya itu white, bukan black seperti itu. Ya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya untuk soal yang nomor 19. Nah, honestly ya guys ya, nomor 19 saya sebenarnya juga agak bingung sampai saat ini ya ketika membuat konten ini, mempersiapkannya. Kalau saya lihat ya, ini kan group 1 ini kan diagonal black seperti itu. Ya, diagonal black. Kalau grup 2 itu vertically black, ya. Nah, ini jawabannya kalau D ini sepertinya menurut saya belongs to grup 2, tapi rasanya grup A, B, C ini belongs to grup 1 karena dia diagonal nih. Nah, please mungkin kalian ada yang bisa bantu jawab ya guys ya untuk nomor 19 ya. Honestly ini saya masih agak ragu ya. Mungkin kalian boleh taruh komentar kalian di komen di bawah ya guys ya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya untuk nomor 20. Nah, nomor 20 ini kayak kartu apa nih? Kartu domino ya. Jadi, which figure is the next series? Nah, ini saya kasih clue guys. Clue-nya begini guys. Ini mudah saja. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ininya berapa? Yes, yang kosong. Jadi jawabannya langsung yang B. Ya, ini mudah sekali kalau kamu lihat pattern-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ya guys. Memang mengerjakan soal-soal ini memang susah-susah gampang gitu ya. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah banget, nggak kepikiran. Nah, ini juga sama guys. Ini kamu perhatikan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi jawabannya yang D. Ya, lagi-lagi susah-susah gampang nih. Oke, lanjut guys ke soal berikutnya untuk soal nomor 22. Soal nomor 22 ini which figure completes the grid. Nah, ini kayak apa nih? Susun keramik lantai ya. Oke, kita lihat guys. Jadi, kalau kamu perhatikan ini ya, bagiannya saya akan pisah nih guys. Jadi di sini clue-nya kolom yang sebelah paling kiri ini itu dengan kolom ketiga itu ternyata adalah reflection-nya guys. Dicerminkan ya. Dicerminkan. Berarti yang sini ya, ini dicerminkannya dengan kolom nomor 2 guys ya. Saya bantu dulu, gambarin dulu jadi biar kamu ada bayangan. Nah, kayak begini guys. Jadi kita hitung kita jawab yang merah dulu guys. Ya, berarti yang ini ada kotak, terus ini begini. Ya. Nah, ini jawabannya either C betul atau B betul. Ya. Kemudian yang sini, yang ini kan ini satu kolom 3. Nah, yang ini kolom 4 dan 2. Nah, yang kolom 2 ini garis-garisnya di sini, ini agak deketan. Ya. Oke, jadi ini oke. Jadi jawabannya sudah B. Ini salah, guys. Ya, ini jawaban yang betul. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya, karena di bagian bawahnya ini nanti dia adalah reflect dari sini. Ya, ini ada garis-garis dan ini ada garisnya di sini. Oke, guys, tetap semangat. Kita masih, ya, saya cek dulu ini. Saya ada beberapa nomor. Kita lanjut ya, guys, ke soal berikutnya di soal nomor 23. Lagi-lagi tentang soal keramik. Nah, ini gimana nih, guys, topik pattern yang ini nih. Untuk pattern ini ternyata beda. Dia tilesnya tuh seperti ini. Ya, kalau kamu perhatikan, ini itu bakal sama dengan yang ini, guys. Ya, patternnya. Nah, kayak begitu. Jadi, nah yang ini nanti sama dengan yang warna biru sini. Yes. Nah, berarti kita coba guys. Ini sama persis ya. Berarti yang kosong ini tuh, ini ada kotak, ini ada kotak. Ya, ini betul, ini betul. Kemudian yang mana lagi nih? Yang biru ya berarti. Yang biru ini berarti oke. Ini ada garis nih ya di bawah sini nih. Set, set. Oke, jadi jawabannya yang A atau C nih. Sorry. Kok A sama B sih? Harusnya yang benar ini C, guys. Karena ditanya itu, ini kan bentuknya L. Jadi yang ditanya itu yang ini posisinya. Sorry ya. Nah, posisinya itu ini. Jadi saya tadi salah lihat. Jadi yang betul hanya yang C.
Ya, kalau kamu perhatikan. Ya, hanya C yang memenuhi. Ini jawaban untuk nomor 23 ya guys ya. Lanjut, masih ada dua nomor lagi. Nah, ini which figure is the odd one out? Nah, guys ya. Nah, odd one ini berarti yang aneh. Nah, ini saya kasih clue lagi guys. Jadi yang ini kamu bisa perhatikan bahwa ada patternnya. Di A itu dia punya pattern ini. Black, apa nih? Two black diamond. Terus ada uh, circle with di concentric ya. Double diamond ya. Wait. Double diamond, concentric circle, and line and the square plus diagonal. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sama nih patternnya seperti itu kalau kamu lihat ya. Di sebelah D ini juga sama. Ini E juga sama. Nah, hanya di sini yang beda nih. Ini patternnya aneh nih tuh. Patternnya aneh ya. Jadi ini odd. Aneh banget ya urutannya seperti itu ya. Oke, ke soal berikutnya di nomor terakhir 25. Oh, ini kayaknya udah lebih dari 20 menit nih ya. Oke. Apa ngepas ya? Saya nggak tahu deh. Ya, memang sebaiknya sih kalian harus ini stopwatch timer jadi kalian bisa tahu berapa menit yang dibutuhkan dan ya tipsnya ya mungkin kalian bisa skip kalau mungkin ada yang bingung banget jangan langsung dikerjain lama sekali nanti buang waktu seperti itu. Untuk nomor 25 cukup mudah. Yang odd one itu adalah yang delta. Kenapa? Karena black-nya itu dia ada 3. Black color-nya. Yang lain itu ada 2, guys ya. Kalau kamu perhatikan cuma ada 2. Ya. Seperti itu, guys, jawabannya. Ya. Oke, guys. Demikian pembahasan untuk abstract reasoning dari psychometric test. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan ya sedikitlah untuk soal-soal dan persiapan kalian menghadapi tes beasiswa ke Singapura. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, mungkin topik mat atau topik fisika, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi saya di WA. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian semua. Bye-bye!